Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarminah MH, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mahasiswa kami dari mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Institut Agama Islam Negeri Takengon. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit tokoh para mufasir Nusantara. Sebelumnya kami akan kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Sodikin Emas selaku dosen pengampu mata kuliah dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau muridun yawaddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petela langit tanpa tiang dan 7 petela bumi tanpa landasan. Selawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Ada beberapa subtitle, yaitu yang pertama pengantar studi tafsir Nusantara. Di situ ada memahami tafsir, takwil dan perbedaannya, kemudian sejarah tafsir Indonesia, kemudian karya tafsir dan ulama tafsir, dan yang selanjutnya tafsir klasik, modern dan kontemporer, kemudian metodologi corak serta karakteristik tafsir, kemudian ulama dan tafsir Nusantara, yaitu ada Muhammad Yunus, tafsir Departemen Agama Buya Hamka, kemudian Daud Ismail, Muhammad Quraisy Shihab, Kemenak Al-Quran dan tafsirnya, tafsir tematik, tafsir ilmi, Abdurrauf Asingkili, An-Nawami Al-Bantani, Bisri Mustafa Hasbi Asidik, kemudian ada Ahmad Sanusi dan Munawar Haikal. Nah, langsung saja kepada pembahasan kita kali ini, yaitu di sini ada pengertian takwil. Pengertian tafsir takwil adalah tersembunyinya makna ayat kepada sebahagian pendengar. Apabila diisyaratkan lafal-lafalnya dari segi bahasa, nahwu, dan balaghah, maka pendengarnya dapat memahaminya dengan baik dan teranglah jiwanya kepada indera tersebut. Sedangkan takwil jiwanya kepada takwil adalah ayat yang mempunyai beberapa makna yang semuanya dapat diterima. Setiap disebut satu makna, maka si pendengar ragu-ragu dan tidak tahu mana yang dipilihnya. Oleh karena itu, takwil banyak sekali dipakai oleh ayat-ayat mutasyabihat, yaitu sedang tafsir kebanyakan dipergunakan untuk ayat-ayat muahkamat. Kemudian di sini ada sejarah tafsir. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah tafsir itu apa, kita terlebih dahulu memahami apa itu tafsir sebenarnya. Perlu kita ketahui, tafsir adalah memahami makna Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Seperti itu. Jadi, tafsir ini adalah memahami makna Al-Quran. Seperti itu. Sedangkan takwil adalah usaha untuk menyingkapi makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, takwil ini adalah bagaimana usaha kita memahami makna-makna isi-isi dari Al-Quran yang tidak ada tertera di dalam Al-Quran itu. Akan tetapi kita mengerti apa maksud dari
penjelasan Quran tersebut. Pada periode tengah, kemudian kita akan membahas sejarah tafsir. Pada masa itu, pada periode tengah, tafsir Al-Quran di Indonesia dikembangkan atau diajarkan dengan menggunakan kitab tafsir klasik Jalalain, karya Jalaluddin An-Nahali dan Jalaluddin Asyuyuti, yang penjelasannya masih bercorak ijmali, yaitu masih bercorak dengan global, seperti itu. Nah, kemudian tafsir pertama kali berkembang di Indonesia itu adalah tafsir klasik, yaitu menggunakan kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain karya Jalaluddin An-Nahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tafsir klasik, modern, dan kontemporer. Di sini ada perkembangan tafsir klasik. Perkembangan tafsir klasik berawal dari abad pertama hingga abad ketiga Hijriah. Nah, di sini pada abad-abad pertama, yaitu pada abad masa-masa Rasulullah, tafsir klasik ini sudah berkembang. Seperti itu. Tafsir pada masa klasik ini dimulai dari penafsiran Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat, lalu penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Nah, mula-mula penafsiran ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian mengalir kepada para tabi'in. Kemudian hingga sampai sekarang ini banyak dari mufasir-mufasir yang menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian tafsir kontemporer. Pada abad modern, tepatnya pada abad 19 dan awal 20 Masehi, studi terhadap Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu seiring dengan perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena keinginan umat Islam untuk mempelajari Al-Quran sebagai nas yang terdapat dalam problematika sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh manusia sekarang ini. Nah, pada masa itu banyak sekali orang-orang ingin memahami isi-isi Al-Quran tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatasi problematika masyarakat dalam kehidupan mereka pada saat itu. Makanya dari situlah muncul penafsiran kontemporer. Kemudian kita akan membahas metodologi corak serta karakteristiknya. Di sini kita akan membahas pengertian karakteristik. Secara etimologi atau secara bahasa, istilah karakteristik tafsir tersusun dari dua kata, yaitu kata karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik terambil dari bahasa Inggris, yakni characteristic, yang maknanya mengandung sifat khas dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik. Karakteristik mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, di sini metode penafsiran. Pada tafsir Nusantara ini terdapat para mufasir menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu metode penafsiran tahlili. Yang kemudian metode penafsiran ijmali, kemudian metode penafsiran muqarrar,
Kemudian metode penafsiran maudhu'i. Selanjutnya kita akan membahas Muhammad Yunus, yaitu seorang mufasir dari Indonesia. Yang pertama kita akan membahas biografi beliau. Mahmud Yunus berasal dari keluarga terpelajar di bidang agama. Beliau lahir pada tanggal 30 Ramadan 1316 Hijriah, bertetapan dengan tanggal 10 Februari 1899 Masehi. Di desa Sunggayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ia adalah anak Yunus bin Incek yang menikah dengan Hafsah. Meski berprofesi sebagai petani biasa, ayahnya ditunjuk sebagai imam nagari lantaran wawasan keagamaan yang dimilikinya dari pengalamannya belajar di surau. Kemudian metode penafsirannya. Muhammad Yunus menggunakan metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat-ayat secara singkat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir yaitu An-Nas berdasarkan susunan mushaf Utsmani. Dalam penafsiran tersebut, Mahmud Yunus hanya menjelaskan pokok-pokok kandungan ayat. Nah, perlu kita ketahui, Mahmud Yunus ini beliau menggunakan metode ijmali, yaitu menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat secara singkat. Kemudian kecenderungan penafsiran. Kecenderungan penafsiran Mahmud Yunus, sumber materi tafsir dipakai oleh Mahmud Yunus lebih cenderung bercorak campuran, yaitu memakai metode penafsiran gabungan antara penafsiran bil ma'sul atau bi ar-riwayah 9 dan penafsiran rasional biroi. Nah, beliau cenderung kepada penafsiran bil ma'sur dan biroi. Kemudian kita akan bahas tafsir Departemen Agama. Tafsir Departemen Agama pada mulanya untuk menghadiri Al-Quran dan tafsir, maka Menteri Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut dengan Dewan Penyelenggaraan Pentafsir Al-Quran yang diketahui oleh Profesor Sunarjo SH dengan KMA nomor 90 tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA nomor 8 tahun 1973 dengan ketua tim Profesor Haji Bustami Agani, dan selanjutnya disempurnakan dengan KMA nomor 30 tahun 1980 dengan ketua tim Profesor Kiai Haji Ibrahim Husin LML. Nah, kemudian kita akan membahas lagi di sini ada Buya Hamka. Yang pertama kita akan membahas biografi beliau. Buya Hamka menjadi seorang panutan di zamannya sebagai seorang publik figur yang ulama, baik itu mubalik, budayawan, sastrawan, wartawan. Dan Buya Hamka ibarat mutiara langka yang pernah dimiliki oleh bangsa ini, kepribadian serta kecerdasannya bersama karya-karyanya menjadi Buya Hamka buah bibir setiap pribadi yang rindu keteladanannya. Jadi pada masa hidupnya Buya Hamka ini adalah orang yang paling terkenal. Kemudian dia menafsirkan ayat, menafsirkan Al-Quran dengan menamai kitab, yaitu kitab Tafsir Al-Azhar. Nah, dari
kitab tersebut, beliau menggunakan metode dari aspek penyajiannya. Kitab Tafsir Al-Munir dan Kitab Tafsir Al-Qur'anul Karim termasuk dalam kategori metode tafsir tahlili yang disajikan secara runut sesuai dengan urutan surah dan dalam Mushaf Utsmani, yaitu tafsir surah dimulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, tafsir tahlili ini adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian corak yang digunakan oleh beliau yaitu corak penafsiran yang menjadi kecenderungan dalam suatu karya tafsir dapat dikelompokkan ke dalam corak fikih, yaitu fikih, bahasa, falsafi, dan ilmi. Kemudian kita akan membahas Quraisy Shihab. Nah, biografi Quraisy Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab. Keluarga ini keturunan dari Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan Sulawesi Selatan. Kemudian metode dan corak yang digunakan oleh Quraisy Shihab. Metode yang digunakan oleh Quraisy Shihab yaitu beliau lebih bernuansa menggunakan metode tafsir tahlili. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu tahlili adalah menafsirkan ayat dengan keseluruhan, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kemudian beliau menggunakan corak model tafsir bil ma'tsur. Quraisy Shihab dalam penafsirannya banyak mengambil riwayat-riwayat sebagai sumber penafsirannya yang disandarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Daud Ismail. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu biografi Daud Ismail. Daud Ismail lahir di Cenrana, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng tahun 1907 Masehi. Ayahnya bernama Haji Ismail dan ibunya bernama Hajah Pompola. Daud Ismail mengawali pendidikannya dari kolong rumah. Di sana Gurta mulai belajar mengaji Al-Quran pada orang tua kandungnya. Nah, beliau ini dari kecilnya belajar mengaji Al-Quran dari kecil, dan yang mengajarkan pun adalah orang tua kandungnya sendiri. Kemudian Daud Ismail menggunakan metode tahlili yang disajikan secara runut sesuai dengan urutan surah dalam Mushaf Utsmani, yaitu tafsir surah dimulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Kemudian kecenderungan beliau atau corak penafsirannya yang menjadi kecenderungan dalam suatu karya tafsir dapat dikelompokkan ke dalam corak fikih, bahasa, lughawi, dan falsafi atau ilmi. Kemudian kita akan membahas tafsir ilmi atau Lajnah Pentasih Mushaf. Pengertian tafsir corak ilmi. Tafsir ilmi terdiri dari dua kata, yaitu tafsir yang secara bahasa mengikuti artinya menjelaskan
menyikap, dan menerangkan makna-makna rasional. Kemudian, ilmi yang secara bahasa artinya ilmu pengetahuan. Tafsir bercorak ilmi adalah sebuah penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmi atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Kemudian sejarah perkembangan tafsir ilmi. Corak penafsiran ilmi ini telah lama dikenal. Benihnya bermula-mula pada dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ini muncul gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmiah dan mulailah masa pembukuan ilmu-ilmu agama. Pembagian dan bab-bab dan sistematikanya. Kemudian metode penafsiran. Metode yang digunakan dalam tafsir ilmi adalah metode tahlili. Nah, kemudian kita akan membahas Abdurrauf As-Singkili. Yang pertama, biografi beliau. Abdurrauf As-Singkili lahir pada tahun 1615 Masehi, adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia seorang ulama dari Fansur yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Nah, Abdurrauf As-Singkili ini adalah orang yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Nah, beliau berasal dari Singkil, yaitu Aceh Selatan. Kemudian metode yang digunakan oleh Abdurrauf As-Singkili. Tentu metode dan corak di dalam tafsirnya. Metode yang digunakan Abdurrauf As-Singkili yaitu metode tahlili. Kemudian corak yang digunakan oleh Abdurrauf As-Singkili dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak terpaku hanya pada satu corak penafsiran. Abdurrauf menggunakan corak umum. Kemudian kita akan membahas An-Nawawi Al-Bantani. Syekh An-Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama fikih yang bermazhab Syafi'i yang sangat masyhur pada abad ke-19 Masehi. Berkat karya tulis dan kemasyhurannya mengantarkan beliau menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam, khususnya di dalam dunia pendidikan. Beliau dilahirkan di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Banten terletak di pantai utara. Nah, kecenderungan penafsiran tafsir Marah Labid ditinjau dari segi sumbernya. Tafsir Marah Labid dalam dikategorikan sebagai tafsir bil al-ma'sur dan bil ar-ra'i. Nah, kemudian kita akan membahas lagi tentang Bisri Mustafa. Bisri Mustafa lahir pada tahun 1915 Masehi di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rempang, Jawa Tengah. Anak dari pasangan suami istri Haji Zainal Mustafa dan Khadijah yang telah memberinya nama dengan Mas Hadi. Mas Hadi Mustafa adalah nama asli dan dari Bisri Mustafa yang kemudian setelah menunaikan ibadah haji diganti menjadi Bisri Mustafa. Nah, sebenarnya nama beliau adalah Mas Hadi Mustafa. Pada saat itu beliau pergi ke haji dan selepas pulang haji nama dia berubah menjadi Bisri Mustafa.
Nah, metode yang digunakan dalam Bisri Mustafa yaitu dalam buku yang berjudul Al-Bidayah fil Tafsir Al-Maudu'i, Dirosah Manhajiyah Maudu'iyah karya Falmarwawi, menetapkan bahwa metode penafsiran menjadi 4 bagian yaitu ijmali, tahlili, muqarran, dan maudu'i. Nah, kecenderungan yang digunakan oleh Bisri Mustafa dilihat dari pendekatan dan corak tafsir Al-Ibris, yakni ciri khas atau kecenderungannya. Tafsir Al-Ibris tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Nah, kemudian kita akan membahas Ahmad Sanusi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Sanusi. Dikatakan tidak setenar nama Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Ansari, atau Ahmad Hasan. Bahkan Ahmad Sanusi kalah tenar jika dibandingkan dengan Zainal Mustafa. Ajengan Ahmad Sanusi dilahirkan di desa Cantayan, Onder Distrik, sekarang Kawadenan, Cikembar Distrik, Sukabumi pada 12 Muharram 1306 Hijriah. Beliau menggunakan metode cara menafsirkan tafsir Al-Iqlini. Misbah Mustafa membagi penjelasan terhadap ayat menjadi 2 bagian. Pertama, penafsiran secara global ayat. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang Hasbi As-Siddiq. Nah, biografi Hasbi As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Teuku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau ini lahir di Lusmawi, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah ulama pejabat. Nah, di dalam tubuhnya bercampur darah mengalir bercampur dengan darah Arab. Beliau diketahui berasal dari silsilah keturunan yang ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, penafsirannya dalam kitab Al-Quranul Majid, beliau menggunakan metode tahlili. Yang kemudian beliau menggunakan corak dalam penafsirannya. Hasbi menggunakan corak tafsir bil ma'thur. Kemudian kita akan membahas Misbah Mustafa. Misbah Mustafa yang pertama, biografi beliau. Misbah Ibnu Zainul Mustafa atau yang dikenal dengan nama Misbah Mustafa, ia merupakan seorang pengasuh pondok pesantrenal Balaghul Islamiyah yang berada di desa Bangilan, Tuban, atau Jawa Barat. Nah, metode yang digunakan oleh beliau menafsirkan secara global ditandai dengan garis tipis atau datar. Kedua, penafsiran secara rinci ayat ditandai dengan 2 garis sejajar mendatar. Kemudian, nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan dalam pemaparan kami. Kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Pesan dari kami,
Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan tidak akan datang di akhir. Maka bersungguh-sungguhlah dari sekarang sebelum kalian menyesal, karena penyesalan itu tidak datang di awal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.